Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Kita kembali jumpa dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Bersama-sama dengan sukacita IPB Gedeng Kelapa II, kita akan bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah, karya dan kasih-Mu bagi kami walaupun kami di rumah. Tapi kami percaya firman Tuhan tetap akan menyapa kami dengan sukacita. Urapi dan sertai hamba-Mu agar firman ini boleh menjadi dasar hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pembacaannya terambil dari Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-42. Matius 10 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-42. Dan demikian firman Tuhan. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia mereka mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup beriman. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop kita dalam Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42 tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya di atas, ayat 34 sampai ayatnya yang ke-39. Kenapa? Karena ayat 40 sampai 42 merupakan kekuatan yang diberikan oleh Yesus setelah dia menguraikan apa yang disebut dengan murid-murid mempunyai tujuan untuk mengikuti. Ayat 34 sampai 39 adalah syarat bagaimana menjadi pengikut Kristus. Karena itu dia merupakan satu bagian yang utuh. Kalau kita baca dari ayatnya yang ke-34, maka di sana kita temukan ada hal yang sangat kontradiktif. Kenapa saya kata? Karena selama ini kita pahami bahwa ajaran Yesus adalah Yesus mengasihi. Ajaran Yesus adalah dengan kasih tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Ajaran Yesus adalah bagaimana belajar menghormati orang tua. Tapi kalau Bapak Ibu baca dari perikop kita ayat 34, maka di sana kita temukan hal yang bertolak belakang dengan yang saya katakan di depan. Justru di sana Yesus bilang bahwa aku datang bukan untuk membawa damai. Bahkan dengan tegas dia katakan aku datang dengan membawa pedang. Tidak sampai di situ ekstrimnya Bapak Ibu. Bahkan dia katakan dengan penuh luar biasa, hal yang tidak masuk akal dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ayat yang 35. Sebab aku datang memisahkan orang dari ayah, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibunya mertuanya, dan musuh ialah orang-orang seisi rumahnya. Padahal Yesus selalu mengajar tentang mengasihi. Memahami ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan lalu cepat-cepat kita bilang bahwa Yesus ini mengajar sesuatu yang tidak benar. Memahami ini jangan buru-buru kita bilang bahwa Yesus mengajarkan sesuatu yang tidak damai dan tidak punya kasih. Hati-hati. Karena latar belakang Yesus mengajar ini karena berhubungan dengan hal bagaimana murid-murid mengikuti Yesus. Yesus mengatakan dengan tegas bahwa mengikuti Yesus bukanlah enak. Mengikuti Yesus bukanlah kemudian penuh dengan kelimpahan, tidak. Karena itu kalau Yesus bicara tentang aku datang bukan membawa damai, bukan berarti Yesus tidak ada dalam sukacita damai, tidak. Tapi Yesus bilang damai yang dia bawa itu berbeda dengan damai yang ditawarkan oleh dunia. Damai yang ditawarkan dunia mungkin menyenangkan dengan harta, dengan pangkat dan jabatan. Yesus bilang aku memberikan damai sejahtera kekal yang Allah akan berikan. Dan kalau kemudian dia umumkan bahwa aku datang membawa pedang, bukan berarti bahwa Yesus sekedar hanya menghukum, tidak. Tapi membawa pedang artinya Yesus memisahkan bagi kita yang mau setia mengikuti Yesus atau tidak.
Bahkan dia katakan dengan tegas, jika orang mengikut aku, maka ia harus memikul salib. Ingat, memikul salib di sini bukan memikul salib Yesus, tapi memikul salibnya. Ayat 38. Ingat, nya itu adalah kecil. Berarti apa? Bukan memikul salib Yesus. Karena Bapak Ibu dan saya tidak mungkin bisa memikul salib Yesus. Hanya Yesus yang bisa memikul salib Yesus sampai di Golgota. Salibnya artinya kita masing-masing memikul salib kita. Kita masing-masing memikul pergumulan kita. Kita masing-masing memikul tanggung jawab kita dalam pergumulan dan tantangan hidup. Tapi Yesus bilang, kalau engkau setia kepada aku, maka engkau akan memperoleh damai sejahtera. Ya. Bagaimana Yesus mengatakan bagi murid-murid dan Bapak Ibu dan saya bahwa mengikut dia penuh dengan pergumulan, mengikut dia penuh dengan tantangan, mengikut dia dengan segala pergumulan dan yang namanya penderitaan yang harus dialami. Tapi ayat 40, dia tahu benar. Dia memberikan tantangan bagi murid-murid dalam mengikut dia. Tapi dia tahu benar bahwa murid-murid juga kalau tidak diberikan kekuatan, maka mereka akan putus asa. Mereka akan menyerah dan hilang pengharapan. Karena itu ayat yang ke-40 sampai 42 perikop kita hari ini adalah bagian di mana Yesus memberikan kekuatan. Yesus memberikan semangat bagi murid-murid. Yesus memberikan dorongan yang luar biasa bagi mereka. Bahwa betul mengikut dia kamu harus menderita. Betul kamu mengikut dia kamu penuh pergumulan dan tantangan hidup yang luar biasa berat. Tapi Yesus bilang dalam ayatnya yang ke-40, Bapak Ibu dan Saudara, barang siapa menyambut kamu, yang menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, yang menyambut dia yang mengutus aku. Kalau ayat 34 sampai 39 konsekuensi dari mengikut dia adalah penderitaan. Tapi ayat 40 sampai 42 ada dua hal yang ditekankan. Yang pertama bagi pengikut Yesus, yang kedua adalah bagi mereka yang menerima pengikut Yesus. Yang pertama bagi mereka yang menerima murid-murid Yesus, tetapi yang kedua juga adalah bagi murid-murid itu sendiri. Yesus mengingatkan pertama-tama bagi murid-murid, nggak usah takut, nggak usah bimbang. Kenapa? Karena pasti nanti ada di antara mereka yang akan menyambut kamu. Ayat yang ke-40, bahwa nanti ke depan mereka akan disambut oleh orang-orang juga. Dan bagi mereka yang menyambut mereka murid-murid itu, maka Yesus memberikan jaminan, barang siapa yang menyambut kamu murid-muridnya, maka ia akan disambut oleh Yesus. Bahkan dia disambut oleh yang mengutus, yaitu Bapa di surga. Bahkan yang kedua Yesus bilang bukan hanya bagi menyambut, menerima, tetapi Yesus bilang barang siapa menyambut dan menerima Nabi, sebagai Nabi ia akan menerima upah Nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar, sebagai orang benar ia akan menerima upah dari orang benar. Siapa yang menerima Nabi, ia akan menerima upah dari Nabi. Siapa menerima orang benar, ia akan menerima upah dari orang benar. Bahkan ayat yang ke-42 Yesus bilang, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil, karena ia murid, aku berkata kepadamu sesungguhnya, ia tidak akan kehilangan upahnya dari padanya. Intinya Bapak Ibu, perikop kita hari ini mau bilang bahwa mengikut Yesus itu penuh dengan pergumulan, mengikut Yesus itu penuh dengan tantangan. Tapi nggak usah takut, karena pasti ada orang yang akan menolong, pasti ada orang yang akan memberikan tumpangan, pasti ada orang yang akan memberikan sukacita bagi mereka. Mari kita belajar sama seperti pada waktu ibadah bulan Pelkas. Saya bertanya, menjadi murid Yesus itu gampang atau susah? Maka jawabannya adalah, atau mengikut Yesus itu berat atau gampang? Maka jawabannya adalah berat. Gampang. Beratnya di mana? Ya, mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, penganiayaan. Tapi dia ringan di mana? Karena Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri menghadapi itu. Dia senantiasa hadir menguatkan Bapak Ibu dan saya. Itu bagi kita sebagai pelayan, bagi kita sebagai saksi-saksi Kristus. Tetapi yang kedua, Yesus juga mengingatkan bagi kita semua sebagai orang percaya, bahwa hendaklah kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diingatkan bahwa jika kita membuat baik bagi orang lain, jika kita menolong orang lain, kita membantu orang lain, maka upah juga akan kita peroleh. Dan upah yang paling besar yang kita peroleh adalah anugerah
keselamatan. Mari di tengah-tengah sukacita bulan Pelkas ini kita diingatkan bahwa kita juga diingatkan untuk membantu, memperhatikan juga para pelayan-pelayan yang ada di pos-pos pelayanan di daerah-daerah terpencil. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita ada di kota besar, tapi ada pendeta-pendeta dan para pelayan yang di daerah-daerah yang mungkin ada dalam keterbatasan. Firman Tuhan bilang, kalau kita membantu mereka, kita menolong mereka, maka Tuhan akan membantu juga dan menolong kita bersama-sama. Ayat yang ke-42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil, karena ia muridku, aku berkata sesungguhnya, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Artinya, apapun yang kita lakukan, Yesus akan membalas bagi kita. Selama kita berbuat yang jahat, maka kejahatan akan kita peroleh dan penebulan. Tapi selama kita melakukan yang baik, Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kita memasuki bulan pelayanan dan kesaksian. Mari kita bukan hanya bersaksi melalui kata. Kita tidak hanya katakan kasihan ya pendeta itu ada di pos, kasihan ya pendeta itu ada di daerah terpencil. Tapi hari ini firman Tuhan katakan dengan tegas bagi kita, mari kita peduli. Jika Allah memberikan berkat bagi kita, maka hari ini firman Tuhan mengajak kita dengan memperhatikan mereka juga yang menderita, memperhatikan mereka yang ada di tempat-tempat kecil, memperhatikan pendeta-pendeta yang ada dalam pergumulan, sehingga demikian kita diberkati supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Allah menunggu itu bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.